Tetap nggak dapat. Nggak nampak juga, gimana ya? Sama kalian apa di situ yang tampil? Google Meet-nya, Bu. Apa? Google Meet Ibu, Bu. Google Meet Ibu. Ini nggak keluar, kimia analitiknya nggak keluar? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, waktu itu sampai mana kita? Izin menjawab, Bu. Kita kemarin di pertemuan pertama kita sampai di kimia analitik meliputi, Bu. Yang pertama separasi atau pemisahan, yang kedua identifikasi, yang ketiga determinasi, Bu. Ini ya, sampai sini ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi pengertian kimia analitik ya, itu kimia analitik meliputi yang pertama adalah separasi. Separasi itu pemisahan. Jadi kita untuk mengetahui ya apa kandungannya dan berapa banyak, kita nggak bisa sampel kita itu langsung kita analisa. Yang pertama harus kita lakukan adalah separasi atau pemisahan. Jadi kita pisahkan dulu ada suatu sampel apakah bentuk cairan atau bentuk padat. Kita udah tahu apa yang mau kita harap di situ. Ya kalau padatan kita mau emas. Ya kita mau menganalisis emas, betul nggak ada emas di situ. Maka untuk proses yang pertama kita lakukan pemisahan. Ya, kita harus mengambil emasnya ini dulu. Kita harus pisahkan emas dengan kandungan-kandungan pengotornya. Ya, seperti apa? Mungkin diperkecil dulu. Sesudah diperkecil, kita cari metode apa ya yang ada di sini kira-kira. Karena saya mau mengambil emas. Coba dilarutkan dulu. Zat-zat pengganggunya. Kira-kira, oh banyak kalsium. Kalsium dilarutkan dengan apa? Kemudian dipisahkan sampai kita mendapatkan yang kita perlukan tadi, oh ini kayaknya sepertinya udah emas. Nah dari situ baru kita identifikasi, oh nampak ya warnanya misalnya kuning ya dan sebagainya. Dari situ barulah kita analisis. Ya, walaupun kita menggunakan metode yang instrumen, tetap kita harus memisahkannya. Kita mengatakan bahwasannya di dalam hijau daun, contoh misalnya daun mangga atau daun apapun yang warnanya hijau, di situ ada klorofil. Apa yang pertama-tama kita lakukan? Maka kita harus memisahkan tadi klorofil dari unsur pengganggunya. Seperti apa? Oh ditumbuk dulu, diperkecil dulu. Dipakai pelarut apa? Oh klorofil larut di air, ataukah klorofil larut mungkin di aseton, atau klorofil larut mungkin di alkohol. Nah kita larutkan, kemudian kita saring. Nah larutan tadilah kita identifikasi. Ya identifikasi awal kayaknya ada ya di sini si klorofil tadi. Oh kalau melihat dari ininya, baunya atau apa sepertinya ada. Nah baru kita analisis, baru kita masukkan ke alat kita SPLC atau apa.
Baru situ bisalah dia tahu apa kira-kira kandungannya benar nggak tadi ada klorofil. Berapa banyak? Untuk mengetahui berapa banyak juga kita harus mempunyai standar. Ya, kalau untuk misalnya itu alat yang bukan SPLC. Oke ya, selanjutnya kita masuk. Nah, aplikasi kimia analitik. Jadi kita belajar kimia analitik itu untuk apa aja, untuk di mana aja bisa digunakan. Yang pertama, aplikasi kimia analitik ini bisa digunakan dalam industri. Industri seperti apa? Industri mungkin untuk analisis bahan baku. Jadi kita kerja di suatu pabrik. Ya, mungkin kita menganalisis bahan bakunya aja. Ya, bagaimana kualitas dari bahan baku tersebut? Berapa kandungan airnya? Oh, ternyata kandungan air masih tinggi. Ini berarti air harus diuapkan. Uapkan seperti apa? Cukuplah dipanaskan dengan matahari. Dari situ kita nanti bisa memutuskan, oh berarti bahan baku kita nggak boleh kena hujan. Atau apalagi kalau di industri, quality control. Ya, quality control mungkin dari seluruh bagian-bagian yang ada di industri tersebut. Dari mungkin mulai dari proses 1 ya, itu ada analisanya. Yang keluar dari proses 1 untuk menuju proses 2 seperti keluar dulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Ibu lanjut ya, Ibu izin share screen ya. Oke ya, jadi tadi sampai sini ya jenis-jenis analisa ini ya. Benar? Izin menjawab, Bu. Benar, Bu. Oke ya. Jadi Ibu kayaknya mempercepat aja lah, ini nggak bisa nerangkan banyak lagi. Oke, jadi sebetulnya tujuan dari kimia analisa ini adalah dia secara kualitatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui jenis komponen. Sementara secara kuantitatif bertujuan untuk mengetahui banyaknya komponen. Tapi caranya seperti apa? Caranya ada dua, yang pertama secara klasik, yang kedua secara instrumentasi. Nah, pada pelajaran kimia analisa, kita hanya mempelajari cara klasik, yaitu analisis yang berdasarkan reaksi kimia secara stokiometri, yaitu berat atau gravimetri, dan volume secara volumetri maupun titrimetri. Nah, untuk instrumentasi, ini analisis yang menggunakan instrumen berdasarkan dari sifat optik, elektromagnetik, dan termodinamik. Untuk analisis instrumentasi nanti kita belajarnya pada mata kuliah instrumentasi analitik. Oke ya, jadi dipahamin ya. Untuk kimia analisa nanti terbagi dua. Yang pertama kimia analisa klasik dipelajari pada pelajaran mata kuliah kimia analisa. Sementara untuk secara instrumentasi, maka itu nanti dipelajari pada instrumentasi analitik. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian jenis-jenis analisis. Jenis-jenisnya seperti apa? Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama berdasarkan dari ukuran sampel. Ukuran sampelnya seperti apa? Ada makro, semi mikro, mikro, dan ultra mikro. Makro berkisar 0,1 gram. Ya, sementara yang terkecil ultra mikro itu lebih kecil dari 0,001 gram. Nah, kemudian ukuran analitnya seperti apa? Ada ukuran analit yang disebut dengan analit utama,
minor, mikro, maupun ultramikro. Untuk ukuran analit utama itu berkisar 0,1% atau bisa lebih. Ya, sementara yang ultramikro, ukuran analitnya itu hanya lebih kecil dari 0,001%. Ya, di sini kita nah, di sini kimia analitik itu adalah berhubungan dengan teori dan praktek dari metode-metode yang dipakai untuk menetapkan komposisi bahan. Jadi tujuannya adalah untuk menetapkan komposisi bahan. Dalam pengembangan metode analisis, dukungan bidang ilmu lain seperti fisika, biologi, dan komputer diperlukan. Ya, jadi untuk kimia analisa ini kita memerlukan ya dukungan dari ilmu lain. Misalnya ilmu fisika untuk apa? Misalnya kita menggunakan instrumen analitik. Jadi ada alat yang bisa langsung mengukur. Ada nggak zat A? Berapa banyak dia? Nah, begitu juga ilmu biologi. Kita harus juga ya memahami ilmu biologi. Untuk apa? Banyak sekali ya, untuk analisa misalnya tumbuh-tumbuhan, buah, antioksidan, dan lain-lain, serta ilmu komputer. Ilmu komputer untuk apa? Untuk menghitung berapa banyak tadi. Ya, jadi udah memang ada nanti yang bisa terhubung data tersebut berhubung ke komputer dan komputer langsung mengolah data, bisa menghitung langsung dan mengeluarkan hasil. Bahwasanya yang kita analisa itu ada tadi mengandung analit sebanyak 1%. Nah, kemudian analisis kualitatif berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia yang terkandung dalam sampel, sementara kuantitatif berkaitan dengan penetapan berapa banyak satu zat tertentu terkandung dalam sampel, ya. Nah, ini tadi yang sudah diterangkan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana cara metodologi untuk kimia analitik? Apa aja yang dilakukan? Analisis yang lengkap terdiri dari 5 pertama, yaitu yang pertama pencuplikan sampel, yaitu pemilihan bagian sampel yang representatif. Ini yang harus diingat. Jadi ada 5 cara ya, 5 metode untuk melakukan kimia analitik. Yang pertama pencuplikan sampel. Tapi kita untuk cuplik sampel kita harus memilih bagian sampel yang representatif. Bagian sampel yang memang mewakili dari yang ada. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Sesudah dapat sampel, dilakukan pelarutan sampel. Sesudah pelarutan sampel, ya pelarutan sampel ini atau pemisahan tadi, dilakukanlah konversi analit menjadi suatu bentuk yang dapat diukur. Jadi konversi analit menjadi suatu bentuk yang dapat diukur seperti apa? Untuk dia bisa diukur berapa banyak, ya misalnya kita tadi menggunakan alat tadi ya, alat ukur SPLC atau apa. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama-tama kita harus memiliki standar. Ya, standar kita buat, misalnya kita ambil dari standar kita itu ukuran sampel 0,001%, kemudian 0,002%, 0,003%. Nah, kemudian kita buatlah grafik standarisasinya. Nah, dari kita yang memiliki tadi grafik standarisasi, maka kita bisa melakukan pengukuran. Sewaktu kita analisa sampel kita tadi, ada titik mana. Nah, kemudian kita lakukanlah perhitungan dan penafsiran dari hasil pengukuran tersebut. Di samping 5 tahapan ini, ada beberapa tahapan lain yang mungkin dibutuhkan. Misalnya pengeringan sampel dan pengukuran berat, atau penimbangan yang akurat dari sampel atau pengukuran volume. Hal ini mutlak diperlukan karena hasil kuantitatif biasanya dilaporkan dalam satuan relatif, misalnya jumlah gram analit per 100 gram sampel. Jadi di sini persen berat. Oke ya, kita lanjutkan. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh suatu sampel yang mewakili semua komponen.
Proses ini umumnya melibatkan aplikasi statistik dalam arti bahwa kita akan menarik kesimpulan mengenai susunan sampel ruahan dari analisis terhadap bagian yang sangat kecil dari bahan tersebut. Tahapan untuk zat padat. Untuk ini kita ambil contoh kasus pada pengambilan sampel batu bara. Ya, memilih seporsi besar batu bara, diperoleh sampel kasar atau gross. Ukuran sampel yang diperlukan bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran partikel dan homogenitas partikel. Dalam kasus batu bara, sampel kasar harus sekitar 1000 pound. Jika partikel tidak lebih dari sekitar 1 inci panjang, lebar, ataupun tingginya. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mencomot secara berulang dari conveyor belt yang berputar, atau jika batu bara itu diskop dari truk, tiap skopan ke-50 dapat disisihkan sebagai sampel. Sampel kasar ini kemudian ditumbuk secara sistematis dan ukurannya dikurangi. Pengukuran sampel dilakukan dengan menimbun sampel sampai membentuk kerucut, kemudian kerucut dipadatkan dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar dan 2 bagian dibuang. Pengurangan sampel bisa juga dilakukan dengan menggunakan piranti mekanis yang disebut dengan pengocok atau rifle. Alat ini terdiri dari barisan talang kecil melandai yang diatur sedemikian rupa sehingga setiap talang secara selang-seling membuang sampel dalam arahan berlawanan. Dengan cara ini, sampel akan terbagi 2. Oke, yang pertama-tama akan kita lakukan adalah pencuplikan sampel ya untuk melakukan kimia analisa tadi. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang nggak paham nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang pencuplikan sampel? Tadi contohnya misalnya pada sampel batu bara. Batu bara kita mengetahui adalah dalam bentuk bongkahan. Dan biasanya jumlah sangat banyak. Bagaimana cara kita mengambil sampel agar sampel yang kita dapat itu benar-benar mewakili baik kualitas maupun kuantitas. Ya, contohnya misalnya batu bara tersebut diangkut pakai truk ataupun mungkin pakai ban berjalan, belt conveyor, masuk ke dalam pabrik pengolahan. Maka yang kita lakukan adalah misalnya kita mengambilnya secara dicomot ya, biasanya kalau udah batu bara nggak mungkin comot cuplik, ya mungkin menggunakan skop. Maka sampel diambil pada skop pertama diambil sampel, skop ke-50 diambil sampel, skop 100 ambil sampel, sampai mungkin misalnya skop ke-500 berarti ada 10 sampel. Nah, 10 sampel itu udah kita melihat ukurannya seperti apa. Oh, dalam bongkahan besar, maka ukuran tersebut harus diperkecil. Dihaluskan, ukuran tersebut dihaluskan, kemudian diaduk, sampai kita merasa dia udah homogen. Nah, kemudian sesudah kita merasa homogen, kita bentuk kerucut. Sesudah bentuk kerucut, kita tekan kerucut tersebut membentuk segi, misalnya segi 4 ya. Nah, segi itu kita bagi 4, 2 sisi yang berbeda kita buang. Ya, dapatlah kita 2 sisi, jadi setengah dari sampel. Nah, itu kita lakukan lagi berulang. Kalau kita memerlukan sampel kan nggak banyak, sampelnya sedikit. Ya, kemudian kita kerucutkan lagi, kita tekan lagi, kita bagi 4, buang lagi setengah bagian. Begitu seterusnya, sampai kita merasa, oh ini udah mewakili sampel saya. Ya, sampelnya sudah nampak homogen. Ya, itulah dia pencuplikan sampel. Atau kalau dia, kadang-kadang perusahaannya udah canggih, mereka menggunakan robot. Ya, cuplikannya itu betul-betul ada robot, ambil per mungkin berdasarkan menit. Menit pertama diambil tadi dari belt conveyor.
Kemudian menit ke-10 diambil dari belt conveyor, menit ke-20 mungkin sampai menit ke-2 jam. Dapat berapa sampel, maka dilakukanlah pengurangan-pengurangan sampel untuk mendapatkan sampel yang mewakili. Oke, ada pertanyaan di sini? Semua udah jelas? Daniel, jelas bagaimana cara mencuplik sampel padat? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Steven? Halo Bu. Iya. Jelas Bu. Jelas. Jelas Bu. Oke, ini apakah berlaku untuk padatan yang lain? Apakah ini berlaku hanya untuk batu bara? Coba Ibu tanya, bagaimana tentang misalnya sampel lain? Yunita Amalia, kenapa kita melakukan tadi pencuplikan sampel seperti itu? Contoh tadi batu bara. Apa tujuannya? Homogenisasi, mendapatkan Kenapa? sampel itu lebih homogenisasi, Bu. Homogenisasi. Homogenisasi. Untuk apa kok homogenisasi? Untuk mempermudah mendapatkan sampel yang dimau. Untuk Mempermudah dapat sampel yang dimau. untuk mempermudah dapat sampel yang dimau. Oke, coba Romida Maura. Apa sih tujuannya tadi kita cuplik sampel tadi? Romida Maura. Romida Maura. Iya, Bu. Apa tujuannya kita melakukan pencuplikan sampel tadi? Untuk memisahkan dari unsur-unsur pengganggunya, ya, Bu. Oke, yang lain, coba Steven. Tujuannya kita apa tadi? Cuplik sampel Iya, tadi. Bu. Kenapa melakukannya sampai seperti itu? Ini Bu, untuk memisahkan komponen-komponen yang besar atau kecil Bu. Belum. Adelia? Izin Bu, apa Iya. Wahyu? mempresentasikan suatu sampel, Bu, suatu populasi atau sampel tersebut, Bu? Iya, memang kita menghasilkan sampel. Tapi kenapa prosedurnya seperti itu? Coba Dita. Ya, Bu. Apa tujuan kita untuk cuplik sampel tadi kita melakukan hal yang seperti itu, contoh tadi pada batu bara? Itu biar benar-benar murni gitu ya, Bu, biar nggak ada unsur-unsur lain, terus bongkahannya nggak besar juga, Bu. Macam mana? Kan nggak ada proses pemisahan di situ, hanya cuplik sampel. Izin menjawab, Bu. Iya, Faisal? Tujuannya untuk agar kita mendapatkan sampel yang representatif. Betul, ya. Jadi tujuannya sebetulnya kita untuk menghasilkan sampel yang representatif, yang memang bisa mewakili dari sampel kita itu. Jadi hampir benar-benar sampel kita itu. Di situ belum ada terjadi pemisahan. Ya, belum ada terjadi pemisahan di situ. Kita hanya bagaimana ya supaya sampel kita ini terwakili benar-benar. Karena kita nggak tahu, dicomot yang di sini kandungannya ABC sekian persen. Waktu dicomot sebelah sana kandungannya beda. Maka untuk itu kita harus menentukan titik-titik. Ya, misalnya tadi per skop. Kalau skop pada skop pertama, skop ke-50, skop ke-100, acak. Baru diproses seperti itu.
Untuk apa? Untuk mendapatkan sampel yang benar-benar mewakili, representatif. Ya, itu difahamin ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, tadi untuk mengambil sampel atau sampling pada bahan padat. Nah, sekarang kalau untuk cairan seperti apa? Untuk sampel yang mengalir dalam sistem pipa, diambil dari titik-titik yang berlainan dalam sistem itu. Dalam suatu danau atau sungai, sampel diambil pada lokasi yang berlainan dan pada kedalaman yang berbeda-beda. Dalam menguji pemurnian alamiah dari suatu sungai yang tercemar, sampel diambil di sejumlah tempat ke arah hilir dari tempat pembuangan limbah. Untuk pengambilan sampel pada variasi kedalaman digunakan grab sampler. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Paham semuanya? Ya, bagaimana cara mengambil sampel di perpipaan? Coba, bagaimana? Ada Steven, bagaimana cara mengambil sampel pada perpipaan? Iya, Bu. Bagaimana cara ngambil sampel pada cairan pada perpipaan? Ini Bu izin menjawab, mungkin diambil dari beberapa titik yang berlainan dalam sistem situ, Bu. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya seperti apa? Kalau tadi kan padat dia alat angkutnya berupa tadi misalnya katanya belt conveyor atau truk. Maka kita menjemputnya itu secara misalnya sampai truk pertama, maka dia berdasarkan skop per skop. Ya, skop pertama, skop ke-50 dan seterusnya. Kalau belt conveyor mungkin juga bisa ada mungkin robot yang mencomot berdasarkan waktu. Nah, kalau pipa seperti apa? Ya, pada titik-titik tertentu, titik-titik seperti apa? Ya, untuk sampel yang mengalir dalam sistem pipa diambil dari titik-titik yang berlainan dalam sistem itu. Oke. Halo? Terkeluarkan Ibu ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ya. Nah, titik-titik seperti apa? Ya, titiknya ini yang berlainan dalam sistem. Titiknya ini kita bisa misalnya contohnya panjang perpipaan itu berapa panjangnya? Pada titik mana yang kita ambil? Ya, mungkin titik awal dan titik akhir. Tapi kadang-kadang itu titik awal dan titik akhir bisa tidak mewakilin. Kenapa bisa tidak mewakilin? Ya, karena mungkin di situ bisa aja terjadi proses sedimentasi. Sewaktu cairan kita mengalir dari titik A, ada partikel-partikel padat yang akan mengendap di bawah. Ya, sehingga sampel yang kita jemput pada pertama, pada titik pengeluaran, kemudian kita ambil pada titik ujungnya, itu pasti akan berbeda. Jadi untuk dia mendapat yang sama, kita mungkin ambil berdasarkan titik-titik berapa titik, mungkin kita bagi 4 titik. Terjadi berapa penurunannya dari awal dia masuk, apakah bisa ditolerir? Kok Ibu nggak bisa masuk lagi ke Zoom-nya, nggak nampak?
Oke ya. Nah, di sini udah jelas untuk cairan. Tadi kan Ibu katakan bahwasanya kadang-kadang cairan itu kualitasnya beda dari tempat dia keluar pertama sampai mungkin ke ujung mana. Contoh yang paling gampang, PDAM, perusahaan daerah air minum. Dari Sunggal sampai ke tempat kita. Sama nggak kualitas airnya? Beda, Bu. Beda. Ya. Kenapa beda? Karena tadi sewaktu terjadi aliran, maka biasanya partikel-partikel yang ada di dalam air yang berat, dia akan ke bawah. Terjadi proses polimerisasi. Lama-kelamaan kualitas air akan berkurang. Kenapa? Lama-lama makin keruh. Mungkin sebulan kemudian keruh. Debit air juga berkurang. Kenapa? Karena udah pipanya ditimbuni oleh lumpur, sedimen. Maka apa yang mereka lakukan? Sebulan sekali atau 2 bulan sekali, mereka melakukan pembersihan, pencucian. Makanya kadang-kadang kita bangun jam 2 pagi ke kamar mandi buka air yang keluar lumpur. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah itulah dia ya salah satu untuk menjaga kualitas dari produk kalau PDAM. Untuk menjaga kualitas mereka, maka mereka harus kontrol tadi. Ya, sampelnya adalah dalam bentuk cair. Bagaimana cara mereka mengambil sampel? Ya awal mungkin udah tahu mereka ke pelanggan langsung ada keluhan. Ya, atau mungkin ada di ujung setiap misalnya pipa sekian, jarak sekian kilometer dia ambil sampel. Oh ini kekeruhan udah terjadi seperti ini, maka harus dilakukan pencucian. Oke ya. Nah selanjutnya ada misalnya cairan dalam danau atau sungai. Sampel diambil pada lokasi yang berlainan dan pada kedalaman berbeda-beda. Nah, kalau danau seperti apa? Sampel danau atau sampel laut? Apa yang dilakukan? Bagaimana cara mencupliknya? Apakah berdasarkan kilometer? Danau Toba diambil dari mulai Prapat, jarak mungkin 10 km ambil sampel, jarak 20 km ambil sampel, 30 km ambil sampel, 40 km ambil sampel. Kira-kira mewakili enggak? Coba kira-kira mewakili enggak, Sabila? Izin Bu, menurut saya enggak Bu, karena kalau misalnya Danau Toba itu kayaknya dari dalamnya Bu, kedalamannya gitu. Ya, jadi itu tadi untuk cuplik sampel kita harus berpikir dulu. Sampel yang mau kita cuplik itu dari mana asalnya? Oh, cairan dari pipa. Kita juga harus tahu pipanya sepanjang apa. Kalau hanya pipa di pabrik, mungkin jaraknya kadang-kadang cuman bisa 20 meter, 30 meter. Maka mungkin cuplik sampel cukup yang masuk, yang keluar pertama, sama yang misalnya mau masuk. Ada nggak terjadi di situ perubahan? Tapi kalau PDAM tadi, panjang pipanya. Ya, maka kita harus mengambil sampel itu yang mewakili bagaimana caranya. Ataupun mungkin minyak. Pertamina dari mana Pangkalan Susu. Atau gas dari Arun sampai ke Belawan. Ya, waktu dari Arun sampai ke Belawan ada nggak terjadi perubahan? Nah, kalau tadi Danau Toba, cairan juga ya masih. Cairan tapi di danau. Danaunya seluas Danau Toba, sedalam lebih dari 200 meter. Katanya bisa mencapai 1 kilometer. Kalau kita mencomot sampel hanya dari permukaan atas, itu tidak akan mewakili.
tidak akan menghasilkan sampel yang representatif. Maka kita juga selain tadi berdasarkan kilometer, kita juga harus mengambil berdasarkan kedalaman. Setiap kedalaman mungkin 10 meter diambil sampel. 20 meter ambil sampel, 30 meter ambil sampel. Itulah nanti yang diacak, dirata-ratakan. Makanya kita harus menghitungnya juga, kita harus jago statistik. Ya, karena kita nanti harus menghitung standar deviasinya seperti apa. Ya, yang keluar bagian atas seberapa, yang keluar pada batas bawah seperti apa, berapa besar sampel yang keluar dari rata-rata, apakah mewakili atau enggak. Ya, jadi ada perhitungan-perhitungan statistik khusus. Ya, itu tadi untuk danau. Nah, kalau untuk sungai seperti apa? Kita analisa sampel sungai. Kita menuduh bahwasanya perusahaan A mencemarkan sungai. Nah, waktu kita ambil sampel, yang kita ambil adalah hulu dari perusahaan A. Itu jelas nggak mewakili. Maka yang kita harus ambil adalah dari perusahaan A tersebut sampai ke hilirnya. Hulu boleh mewakili, hanya sebagai sewaktu di hulu kualitas air sekian, sesudah melintasi perusahaan A, maka air ada tambah komponen B dan C yang berbahaya. Oke ya, itu tadi kira-kira ya cara mencuplik sampel untuk cairan. Ya, untuk pengambilan sampel pada variasi kedalaman digunakan namanya grab sampler. Nah, kemudian selanjutnya pencuplikan sampel bentuk gas dalam mengumpulkan suatu sampel udara untuk analisis, maka volume yang diambil, laju, serta lamanya pencuplikan merupakan faktor-faktor penting. Biasanya udara dialirkan lewat sederetan penyaring halus untuk memisahkan materi butiran dan dilewatkan ke dalam kolom larutan sehingga terjadi suatu reaksi kimia yang dapat memerangkap komponen yang diinginkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kalau Ibu tanya nggak tahu, kalau nggak tahu maksudnya tanya sekarang. Cuplik sampel untuk gas pernah lihat nggak contohnya? Adelia? Adelia pernah nggak tahu kira-kira yang kayak mana ya pencuplikan sampel bentuk gas? Belum izin Bu, belum pernah Bu. Siapa yang udah tahu? Siapa yang pernah lihat? Nggak ada yang pernah lihat? Ibu nggak tahu sekarang masih siapa? Belum Bu, tapi yang di Aceh tahu saya ada Bu, yang gas alam dulu. Gas alam, maksudnya menunjukkan apa dia? Sumber dari pabrik Pertamina itu Bu, LNG. Pencuplikan dari sumber LNG ya Bu. Jadi mengambil sampel dari sumber sumber gas yang di gas alam itu baru sama apa Bu? LNG yang di dalam tangki itu Bu. Baru dibandingkan dengan itu. Iya, jadi dia ada alat deteksi. Ya, kalau kita kerja di pabrik juga, pabrik kita itu misalnya sangat volatil bahan bakunya, kita nyimpen metanol, contoh sederhana. Baru nyimpen ya, bukan memproses. Biasanya kita akan cuplik sampel. Untuk apa? Takut terjadi peledakan. Atau takut terjadi kebocoran. Ya, jadi biasanya ada nanti katup pengaman. Kita mesti tahu katup pengaman itu kerja atau enggak. Jadi ada alat deteksinya.
Atau mungkin yang paling sederhana, Ibu nggak tahu dulu di Jalan Patimura, Patimura Jalan Raden Saleh itu ada. Depan kantor wali kota dulu ya. Sekarang masih ada atau enggak. Kita lewat situ nanti nampak. Kandungan emisi. Berapa CO2, berapa karbon monoksida. Ya, di situ ada. Dia langsung menghitung berapa. Ya, caranya seperti apa? Caranya dia masuk ke suatu alat, flowmeter. Flowmeter itu seterusnya dia mempunyai alat deteksi. Ya, zat apa di situ? Seberapa banyak? Keluarlah langsung dia di signboard-nya itu. Kadar hari ini CO2 sekian persen, CO sekian persen. Atau mungkin ada yang lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Izin Bu, permisi Bu. Zoom tinggal 5 menit lagi ya Bu? Oke, tinggal 5 menit, berarti kita buat absen dulu ya. Oke Bu, penting ya Bu, atau bagaimana? Nah, ya, buat absen dulu yang ada ininya. Udah? Oke, yuk kemudian yang sama-sama semuanya buka kamera. Oke, udah? Udah, Wahyu? Bentar ya Bu. Udah ya? Siap, sudah Bu. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, Izin, berarti Bu. semuanya udah, ya? Ini Bu, saya dapat info dari jurusan Bu, katanya absen kita harus di e-learning Bu. Coba buka e-learning-nya udah bisa belum? Ibu nggak paham apa izin. ibu yang mengaktifkan atau gimana? Tapi gini aja Stephen, buat aja dulu tetap pakai Google Form. Nanti e-learning-nya kalau Stephen bisa di e-learning juga. Kalau nggak bisa nanti Ibu coba tanya ke jurusan ya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Nah, ya, tetap ya pakai Google Form ya. Buka dulu e-learning juga ya, nanti kawan-kawan ya. Belum bisa Bu, yang jalan. Belum bisa juga ya. Nanti coba Ibu tanyalah sama jurusan gimana ya. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita jumpa minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka ya, kita doakan. Amin Bu, baik Bu. Iya, anak teknik kimia kan nggak hobi tawuran. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.